Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam tutorial pembuatan program CNC Turning menggunakan Mastercam X9. Berikut ini adalah gambar kerja atau job sheet yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan program CNC Turning menggunakan Mastercam X9. Sebagai contoh, job sheet yang akan kita kerjakan adalah nomor 6, di mana proses ini terdiri dari facing, rocking, finishing, grooving, kemudian proses pembuatan ulir. Membuat gambar 2 dimensi. Setelah Mastercam dibuka, langkah selanjutnya adalah menampilkan sistem persembuhan dengan menekan F9. Kemudian kita tentukan sistem persembuhan di sini masih X dan Y. Untuk proses pengerjaan turning, kita rubah sistem persembuhannya X dan Z. Kita klik plan, kemudian let diameter plus D dan plus Z. Ya, ini sudah berubah. Selanjutnya kita akan awali dengan membuat gambar 2 dimensi dengan mengikuti kontur sesuai dengan gambar yang sudah kita siapkan. Langkah pertama adalah mengklik created line and point. Kita klik titik nolnya di sini. Kemudian posisi diameternya 42, Z-nya 0, enter. Nah, di sini di posisi diameter 42. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk panjang ke kirinya adalah 25. Bisa kita tuliskan di sini juga 25. Enter ya. Kemudian kita arahkan sehingga garisnya lurus 180 derajat ya. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk ke titik berikutnya, posisi diameter 60, Z-nya minus 25, enter sekali lagi. Nah, berikutnya di posisi diameter 60, kemudian Z-nya minus 37, kita enter lagi ya. Kemudian dilanjutkan ke bawah. Di sini alurnya kedalamannya 5, sehingga ini kita isikan, arahkan ke bawah, diisikan ini 5 panjangnya. Kita enter, kita arahkan ke bawah, klik. Nah, kemudian ke samping kiri, lebar alurnya 8, bisa kita gunakan langsung di sini 8, enter. Kita arahkan lurus, kita enter, klik ya. Kemudian kita arahkan ke atas, bisa kita isikan dengan panjang ini atau dengan koordinat diameternya pada posisi 60, kemudian Z-nya minus 37 ditambah dengan 8, 45, enter ya. Selanjutnya arah ke kiri, bisa kita gunakan koordinat diameter 60, kemudian Z-nya minus 60, enter sekali lagi.
Kemudian posisi ke atas juga bisa kita gunakan sistem koordinat, diameternya 100. Kemudian posisi Z-nya minus 60. Enter sekali lagi ya. Berikutnya kita arahkan ke kiri. Panjangnya di sini adalah 20. Enter. Kita arahkan. Klik ya. Sudah selesai, kita centang. Oke ya. Kemudian kita lihat di situ ada chamfer 3 kali 45 derajat. Kita pilih di sini chamfer entities. Besarnya adalah 3 kali 45 derajat. Klik garis pertama dan kedua. Nah, ada chamfer yang lain. Berikutnya di sini juga sama. 3 kali 45 derajat, sehingga kita tambahkan plus garis pertama dan kedua ya. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya ada radius. Radius kita pilih fillet entities, R-nya 5 sudah betul. Kita klik garis pertama dan kedua. Yang ini juga ya, ada 2 radius di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, menentukan jenis mesin yang digunakan dan setting benda kerja. Setelah gambar 2 dimensi kita buat, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis mesin yang akan kita gunakan. Klik mesin type, kemudian LED. Kita sesuaikan dengan jenis mesin yang digunakan. Misalnya LED to access line bed. Oke. Jenis mesin sudah kita tentukan. Selanjutnya adalah menentukan ukuran benda kerja, stock setup. Properties di bagian stock. Kemudian make from to point. Klik bagian ujung, awal dan akhir kontur. Nah, sudah terdeteksi bahwa diameter benda kerja hasil akhirnya adalah 100. Kemudian panjang benda kerjanya adalah 80 yang dikerjakan, sehingga ini harus kita lebihkan sesuai dengan benda kerja yang akan dikerjakan. Misalnya 120 ya. Kemudian use margin, benda kerja yang akan kita buat bakalannya misalnya 2 mili kelebihan diameternya. Kemudian bagian depannya 2 mili ya. Oke ya. Kemudian untuk pencekaman, klik properties, jenis pencekamannya ini ya. Di sini sudah terdeteksi diameter benda kerjanya 100. Untuk panjang Z-nya minus 100. Kita select di ujung akhir. Nah, 104 ya pencekamannya. Kemudian Z-nya min 80. Nah, ini biar tidak mengenai benda kerja, tidak mengenai cekam maksudnya, ini kita lebihkan minus 100 ya. Kemudian di OK. Oke, sekali lagi. Nah, baik, yang pertama kita lakukan proses facing. Klik toolpad facing. Oke. Kemudian jenis tool yang kita gunakan, ini tool nomor 1. Kemudian feed rate-nya 0,25. Kemudian spindle speed-nya, acuannya CS kita tentukan 120.
kemudian maksimumnya menyesuaikan dengan kemampuan mesin, misalnya 3000. Setelah itu phase parameter, kita gunakan select point, misalnya ini ya, select point pertama, kemudian awalnya dari sini misalnya. Nah, kemudian entry amount 2 mm, kemudian di sini finish step over 0,25, kemudian over cut amount 0, kemudian retract-nya 2 untuk kembali, kemudian start to left-nya 0, tidak dilebihkan. Nah, untuk proses raggingnya kita isikan misalnya 1 ya, kemudian di OK ya. Langkah berikutnya adalah pembuatan untuk proses ragging. Kita klik toolpad, kemudian kita pilih di sini rag, kita pilih yang parsial wet, kemudian kita klik satu persatu tiap garis dari ujung kontur. Ya. Kemudian kita OK. Nah, kita gunakan jenis tool yang sama, tool nomor 1, kemudian fit rate-nya 0,25, kemudian spindle speed-nya 120 untuk CS, kemudian maksimumnya 3000. Selanjutnya rag parameter, kita isikan di sini untuk stop to left, jadi sisa untuk proses finishing misalkan 0,5, kemudian untuk sumbu Z nya start to left nya 0,5, di sini 2,5, untuk dekatnya misalkan setiap kali pemakaiannya 1,5. Kalau sudah, kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah proses finishing. Kita klik toolpad, kemudian finish dengan langkah yang sama, parsial wet, kita klik satu persatu tiap garis. Ya, kemudian OK. Untuk proses finishing, misalkan kita akan menggunakan jenis tool yang berbeda, kita klik ini tool nomor 2, kita ganti tool nomor 2, kemudian fit rate-nya misalkan 0,15 mm per putaran, kemudian spindle speed misalkan RPM kita tuliskan 1000, maksimumnya adalah 3000. Kemudian finish parameter. Oh ya, di sini ada keterangan current tool setting modified. Nah, kemudian finish parameter untuk finish top covernya 2 mili, kemudian jumlah finishnya sekali, stop to left in 0 karena ini finishing sehingga ini kita sekan 0. Oke. Ya. Langkah selanjutnya adalah proses pembuatan alur. Kita klik toolpad, kemudian groove. Kita gunakan 2 poin, jadi titik
pertama dan titik terakhirnya yang kita klik, bagian awal dan ujung akhir kedalamannya. Kemudian kita enter. Nah, jenis toolnya kita tentukan yang ini, bisa klik kemudian edit tool. Nah, ini adalah geometri daripada tool untuk pembuatan alur. Jika sudah sesuai, maka kita lanjutkan untuk pengisian parameter pembuatan alur. Ini tool nomor 3 ya. 0,1 mm per putaran untuk feed rate-nya. Finish feed rate-nya 0,05. Spindle speed-nya kita isikan di sini 100 untuk CS. Maksimumnya 3000. Kemudian groove shape parameter. Nah, ini adalah karena bentuk alurnya itu berbentuk sudut 10 derajat, sehingga kita gunakan chamfer yang bawah ini, karena bagian ukuran 8 itu adalah bagian ujungnya, sehingga kita gunakan chamfer. Height, ketinggiannya adalah 5, kemudian sudutnya 10. Oke. Yang sisi kanan juga ketinggiannya 5, angle-nya 10. Oke. Kemudian groove route parameter ini 2 mm, kemudian 75, back off-nya 10%, start to lift in Z 0,2, start to lift in X juga 0,2 untuk proses finishing. Ya, finishingnya start to lift in X nya 0, Z nya juga 0, sehingga proses finishingnya nanti akan mengerjakan 0,2 mm. Kemudian kita klik OK. Ya. Langkah berikutnya adalah proses pembuatan ulir. Klik toolpad, kemudian kita pilih di sini ada thread. Kemudian jenis tool yang digunakan untuk proses pembuatan ulir kanan, thread rack. Kita klik kanan untuk edit tool. Jenis toolnya ulir metris 60 derajat. Kemudian kita OK. Kita tentukan nomor toolnya untuk ulir nomor 4. Kemudian feed rate-nya kita klik yang milimeter per putaran. Di sini spindle speed maksimalnya 1000. Kemudian thread shape parameter kita isikan lead-nya itu adalah kisarnya 2 mm per thread. Kemudian sudutnya 60, thread angle-nya 30, mayor diameternya 42. Minor diameter kita calculate dengan computer from formula. Oke, ya. Kemudian start positionnya 0, kemudian end positionnya panjangnya minus 21. Kemudian thread cut parameter, di sini start clearance-nya 2, kemudian overcut-nya 0, kemudian acceleration clearance-nya 10 mm, kemudian lead in angle-nya 29, finish-nya 0. Sedangkan jumlah pemakanannya 5 kali untuk proses penguliran. Kita klik OK. Langkah berikutnya adalah melakukan proses simulasi
untuk mengetahui gerakan tool yang sudah kita rencanakan dengan pembuatan toolpad, pastikan bahwa toolpad yang kita buat di sini tercentang hijau. Kita pilih select all program, kemudian verify selected. Nah, selanjutnya kita klik view ISO biar nampak semua, kemudian play. Langkah berikutnya adalah proses post processor atau menghasilkan program CNC, kemudian dilakukan edit sesuai dengan mesin yang digunakan. Pastikan bahwa semua jenis toolpad yang sudah dibuat di sini tercentang hijau. Jika belum, kita pilih select all operation seperti ini. Kemudian kita klik post selected operation. Oke. Kemudian kita beri nama job 6. Save. Ini adalah hasil program yang sudah dibuat. Nah, untuk menyesuaikan jenis mesin yang digunakan, maka program luaran dari Mastercam ini harus kita sesuaikan dan diperlukan edit program. Nah, bagian yang ini bisa kita hilangkan karena yang akan kita gunakan misalnya untuk jenis mesin Siemens. Program yang dihasilkan ini adalah standar ISO, sehingga jenis mesin yang digunakan Siemens maka harus disesuaikan. G290 untuk pembacaan standar DIN T1 D1, sehingga hasil program ini biar bisa dibaca oleh Siemens G291. Kemudian ada lagi yang harus diedit, yaitu bagian ini. G290 kita kembalikan ke DIN T2D1 G291. Kemudian yang tool nomor 3 kita gunakan pembacaan standar DIN T3D1. Bagian ini perlu dihapus. G290 pembacaan DIN, kemudian di sini G291 pembacaan ISO. Yang ini juga. G1 G291 G290 kita kembalikan ke ya. Inilah hasil luaran program yang sudah diedit dan siap ditransfer ke mesin untuk jenis kontrol Siemens.